sampaikan terkait petunjuk teknis penggunaan DAK non-fisik bidang kesehatan tahun 2023. Seperti yang disampaikan Ibu Kepala Biro tadi pagi, bahwa memang ini baru kita terima, sehingga baru bisa dilaksanakan sosialisasi pada pagi hari ini. Kami berharap setelah Bapak Ibu mendengarkan sosialisasi terkait Juknis, Bapak Ibu juga tentunya mungkin sudah membaca, karena kemarin kami sudah share di grup provinsi maupun Telegram untuk kabupaten kota dan puskesmas. Kami berharap itu bisa dipedomani dan tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya sudah jelas disampaikan di dalam Juknis tersebut, sehingga bisa langsung dipedomani untuk penggunaan pelaksanaan kegiatan di 2023, di mana Juknis ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023, sehingga kegiatan-kegiatan sudah bisa dilaksanakan dengan mengacu kepada Juknis ini. Ini Bapak Ibu, seperti yang sudah sering kami sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, arah kebijakan DAK non-fisik kita di 2023 ada 5. Yang pertama, mendukung area reformasi, kemudian penyediaan kebutuhan obat dan bahan habis pakai. Yang ketiga, untuk pelayanan kesehatan ibu, baik ibu hamil, ibu bersalin, maupun balita. Yang keempat, untuk prevalensi stunting, dan yang kelima, pemberdayaan germas. Nah, memang secara umum menu-menu di 2023 tidak diberikan kepada seluruh daerah. Ada beberapa menu yang memang memiliki lokus-lokus yang khusus. Dan untuk obat dan bahan habis pakai, yang banyak disampaikan oleh Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu tidak mendapatkan ini, karena memang penentuan lokus untuk obat dan bahan habis pakai hanya untuk daerah dengan indeks kapasitas fiskal sangat rendah dan rendah. Yang jumlahnya hanya 254 kabupaten kota. Itu artinya hanya setengah dari total 508 di luar DKI. Jadi sekali lagi, tolong yang tidak mendapatkan bisa menggunakan sumber pembiayaan yang lain, antara lain di DAU-nya. Ini juga dari seluruh arah kebijakan tadi, kami terjemahkan ke dalam berbagai jenis menu dan rincian menu yang menopang pelaksanaan pilar transformasi kesehatan. Jadi dari 6 pilar transformasi yang ada, di DAK non-fisik 2023 kita yang menopang di 3 pilar, di primer, rujukan, dan juga transformasi SDM kesehatan. Ini berlaku baik untuk BOK Dinas Provinsi, Kabupaten Kota, maupun BOK Puskesmas. Ini adalah ruang lingkup DAK non-fisik kita 2023. Hanya ada 2 besar sebetulnya, BOK Dinas dan BOK Puskesmas, plus BOK Pengawasan Obat dan Makanan milik Badan POM. Nah, untuk BOK Dinas sendiri dibagi 2, untuk Provinsi dan Kabupaten Kota, yang masing-masing 4 dan 6 jenis menu. Untuk puskesmas kita ada 5 menu. Nah, ini rinciannya Bapak Ibu. Untuk menu kegiatan di BOK Provinsi yang merupakan indirect cost service, ada UKM Essential Tertiary, kefarmasian BMHP, akreditasi rumah sakit khusus untuk wilayah timur di Papua, Maluku, Papua Barat. Kemudian yang keempat adalah peningkatan kapasitas untuk topik prioritas. Nah, dari UKM esensial ini ada AKI AKB, deteksi dini penyakit, dan juga germas. Sementara untuk kefarmasian, untuk pengadaan obat dan distribusi. Nah, distribusinya sendiri di sini tidak mengkhususkan untuk distribusi obat BMHP yang dibeli dari BOK, tapi juga bisa mendistribusikan obat BMHP yang dibeli dari sumber pembiayaan yang lain, termasuk di sini ada vaksin, karena vaksin kita tidak ada di BOK non-fisik, tapi dapat didistribusi dari BOK kefarmasian dan BMHP ini. Dan tadi akreditasi rumah sakit,
Pilihannya memang di 3 provinsi, Papua, Papua Barat, dan Maluku. Namun dengan adanya pemekaran di Papua dan Papua Barat, ada beberapa rumah sakit yang posisinya ada di kabupaten-kabupaten yang ikut ke provinsi pemekaran. Tentunya nanti anggarannya yang menyesuaikan, yang semula hanya ada di Dinas Kesehatan Provinsi Papua, maka nanti akan menyesuaikan menjadi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, maupun Papua Pegunungan, tergantung letak rumah sakit yang akan dilakukan akreditasi. Kemudian peningkatan kapasitas ini ditujukan untuk teman-teman tenaga kesehatan di puskesmas. Berikutnya ada jenis belanja di BOK provinsi, kan nanti Bapak Ibu bisa membaca lebih detail, mencermati masing-masing jenis belanja yang diperbolehkan untuk digunakan dengan BOK provinsi. Jadi kalau tidak ada jenis belanja di antara 16 jenis belanja yang ada di sini, itu artinya tidak bisa digunakan. Jadi jangan bertanya mengenai sesuatu yang nggak ada di sini. Oh ini nggak ada, boleh nggak dipakai? Tolong jangan. Jadi sekali lagi cermati jenis belanja yang ada di sini, hanya itu yang bisa digunakan dari BOK provinsi yang Bapak Ibu punya. Berikutnya untuk BOK kabupaten kota ada menu sama dengan provinsi tadi, cuma di provinsi tersier di sini adalah sekunder. Kemudian kefarmasian juga ada, hanya bedanya di provinsi tadi adalah untuk pembelian obat program gizi dan KIA, sementara di kabupaten kota untuk pengadaan obat PKD dan juga BMHP PKD. Ada distribusinya sama dan ada pembinaan RKO serta tambahannya adalah pembelian BHP P2P. Nah, untuk menu yang ketiga adalah pendukung pelayanan kesehatan bergerak untuk lokus-lokus tertentu saja. Kemudian akreditasi FKTP juga tidak seluruhnya diberikan. Begitupun untuk akreditasi Labkesda. Dan yang terakhir adalah peningkatan kapasitas topik prioritas juga. Bedanya dengan yang di provinsi, kalau di provinsi hanya untuk tenaga kesehatan di puskesmas, sementara yang di kabupaten kota selain untuk tenaga kesehatan juga untuk kader dalam bentuk workshop. Kemudian ini sama jenis belanja yang ada di BOK kabupaten kota, tolong Bapak Ibu cermati dan menyesuaikan dari kegiatan yang Bapak Ibu punya. Bukan berarti kalau di sini nggak ada, terus Bapak Ibu tidak bisa melaksanakan kegiatan. Bisa, asal tidak menggunakan uang BOK ini. Dan yang ketiganya ada BOK Puskesmas yang merupakan direct cost service karena memang langsung bersentuhan dengan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas. Ada 5, UKM esensial, primer, kemudian PMT lokal, insentif UKM, manajemen puskesmas, dan juga kalibrasi alat kesehatan di puskesmas. UKM masih tetap sama untuk AKI-AKB, deteksi dini, dan germas. Bedanya kalau di provinsi dan kabupaten lebih banyak kegiatan-kegiatan koordinatif, sementara di puskesmas, esensial primer digunakan langsung oleh petugas puskesmas ke masyarakat. Ini PMT lokal. Ini PMT lokal tahun 2023 sudah ada lagi PMT pabrikan, semua dialihkan ke PMT lokal. Pelaksanaan mengacu kepada juknis yang dikeluarkan oleh teman-teman di Kesmis. Bagaimana berbahan pangan lokal, jaga gizi yang sesuai dengan standar yang ada. Sehingga kita harapkan dapat mengurangi stunting. Untuk realisasi sesuai
pelaksanaan melaporkan di Irengger. Jelas, Irengger terbaca kami masih menunggu nanti laporan organisasi sampai triwulan 4 di Irengger, sehingga angka final bisa kami dapatkan berapa sih realisasi insentif UKM di 2022. Karena di 2023 alokasinya jauh lebih tinggi, atau 2022 karena memang jadi tahun alokasinya hanya sekitar 600 miliar, sekarang 1,3 triliun. Berharap itu bisa menjadi penyemangat untuk teman-teman di puskesmas, khususnya untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan UKM. Kemudian yang berikutnya dari manajemen puskesmas untuk minuk dan internet, serta beberapa puskesmas melakukan persiapan menuju BLUG. Dan yang terakhir adalah kalibrasi alat kesehatan di puskesmas. Ini jenis ini, Bapak Ibu, sama seperti yang kedua BOK sebelumnya. Tadi saya sempat melihat ada pertanyaan-pertanyaan di sini yang ya, belanja perjalanan dinas dalam wilayah kerja puskesmas bagi ASN puskesmas. Di sini sudah disebutkan bagi ASN puskesmas. Di provinsi pun, di kabupaten pun sudah disebutkan bagi ASN. Jadi memang kita tidak memberikan belanja perjalanan dinas untuk tenaga di puskesmas di luar ASN. Di ASN di sini adalah kategorinya ada 2, PNS dan P3K. Jadi honorer di luar ASN. Nah, seperti jadi kita melihat yang ada di 2023 besaran alokasi di akanan fisik yang Bapak Ibu terima. Kenapa daerah saya dapat sedikit, daerah saya dibandingkan tahun sebelumnya gitu. Sebagai di sini besaran alokasi di BOK baik provinsi maupun kabupaten kota dan tentang BOK puskesmas kabupaten kota sudah melakukan formula dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang ada di kotak sebelah kanan ini. Besaran alokasi puskesmasnya, kalau tadi dari formula kita menghitung BOK puskesmas setiap kabupaten kota. Sementara untuk besaran nilai puskesmas masing-masing ditentukan oleh pemerintah daerah. Itu pun tentu dengan mempertimbangkan berbagai hal, dan itu dituangkan dalam usulan yang Bapak Ibu sampaikan ke dalam Irengger saat kita menyusun RK beberapa waktu yang lalu. Ini beberapa kriteria apa? Ini kriteria umum, khusus, dan teknis. Kriteria umum melihat indeks kapasitas fiskal daerah. Itu dari 14 kabupaten kota 08 yang diberikan BOK, di antara yang lain si DKI itu tidak diberikan karena indeks kapasitas fiskal sudah sangat tinggi. Kriteria khusus ada karakteristik dengan perhitungan bobot regional, kemudian karakteristik daerah, ada bobot kabupaten kotanya, dan melihat status kabupaten kota. Apakah dia daerah perkotaan, daerah kabupaten biasa, atau daerah kabupaten tertinggal. Itu menjadi faktor penghitung dalam formula yang kami buat. Yang terakhir adalah kriteria teknis dengan mempertimbangkan indikator-indikator teknis di bidang kesehatan. Kemudian dari seluruhnya itu dilihat ada komponen, ada alokasi dasar, alokasi tambahan, serta alokasi prioritas. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian penyaluran. Seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Doni di awal, bahwa penyaluran untuk diakanan fisik 2023 terbagi 2, ada BOK Dinas dan BOK Puskesmas. Untuk BOK Dinas tetap menggunakan mekanisme existing, di mana disalurkan sebanyak 2 tahap melalui RK UN ke RKUD.
Ini dari RKUD baru disalurkan ke OPD-nya. RKUD provinsi menyalurkan ke dinas provinsi, RKUD kabupaten kota menyalurkan ke dinas kesehatan kabupaten kota. Sebenarnya dilakukan sebanyak 2 tahap, 50%, 50%. Tugas di dinas provinsi dan kabupaten kota adalah mengelola dana itu sesuai Juknis 2023, kemudian melaksanakannya sesuai alokasi pada RK, dan juga melaporkan penggunaan melalui aplikasi e-Rengger. Jangan lupa menginput laporan, karena itu akan kami gunakan sebagai dasar perhitungan penyaluran tahap selanjutnya. Puskesmas dengan mekanisme baru, penyaluran 3 tahap langsung dari RKUN ke rekening puskesmas. 3 tahap, Februari, Mei, September, kira-kira seperti itu. Jadi RKAP laporan realisasi juga digunakan sebagai syarat penyaluran di tahap selanjutnya. Nah, tugas di puskesmas tentunya mengelola dana ini sesuai RKAP disetujui dengan sesuai checklist juga. Jadi tanggung jawab puskesmas memang jauh lebih besar daripada pelaksanaan BOK tahun-tahun sebelumnya. Di sini puskesmas mulai harus menginput dari awal untuk laporkan itu menjadi tugas puskesmas. Kalau tadi saya sempat membaca slide, ada pertanyaan apakah ada honor tambahan untuk puskesmas karena tugasnya makin berat. Kalau semua hal harus ada honornya, nanti alokasi yang ada di BOK sebagian besar akan lari ke honor. Itu juga sangat terbatas. Untuk itu, kami memprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian prioritas nasional. Sekiranya memang teman-teman di puskesmas memerlukan tambahan untuk mengelola itu, mungkin bisa diupayakan harusnya oleh pemerintah daerah dari APBD-nya atau dari sumber lain yang bisa dipertanggungjawabkan. Di 2023 penyaluran langsung kita lakukan untuk BOK Puskesmas untuk mempercepat penerimaan dan pemanfaatan di BOK Puskesmas. Kalau selama ini kami menerima masukan dari teman-teman Puskesmas yang baru di bulan 1 sampai bulan 5-6 itu sama di sisi pendanaan pakai uang pribadi lagi, karena puskesmas sudah langsung menerima di rekeningnya sendiri. Itu tergantung juga dari kinerja Bapak Ibu di puskesmas. Kalau syarat-syarat penyaluran ini belum disampaikan ke kami, maka kami pun tidak bisa memberikan rekomendasi salur kepada Kementerian Keuangan. Jadi Kementerian Keuangan baru akan menyalurkan jika sudah ada rekomendasi salur dari Kementerian Kesehatan. Dan itu ada syarat-syaratnya. Ada Bapak Ibu, di alokasi khusus dan fisik, ada rekening BOK Dinas Kesehatan dan Puskesmas ya. Tadi sudah saya jelaskan untuk Dinas Kesehatan, dana ini disalurkan melalui RKUD Provinsi, untuk Kabupaten Kota melalui RKUD Kabupaten Kota. Sementara Puskesmas disalurkan langsung ke rekening Puskesmas. Namun jangan lupa rekening Puskesmas itu adalah bagian juga. Jadi jangan sudah ada di rekening puskesmas sendiri langsung dipakai sendiri, aturan-aturan yang berlaku di daerahnya. Biar bagaimanapun ini adalah bagian dari penerimaan daerah yang juga harus masuk menjadi bagian dari RKUD. Puskesmasnya harus sesuai standar. Sudah menyampaikan standarnya seperti apa, kenapa harus sesuai standar, untuk menghindari impor tadi.
yang disampaikan oleh Pak Doni di awal. Kalau ada rekening puskesmas yang salah satu karakter saja, maka tidak bisa terlaksana. Nah, lagi ke RKUN, nanti prosesnya akan memakan waktu lagi. Untuk itu, kami memberikan eh, membuat standar rekening puskesmas yang harus diikuti oleh seluruh puskesmas, di mana rekening itu ditetapkan surat keputusan kepala daerah disampaikan ke kami melalui aplikasi Box Salur. Setelah itu baru kami rekap untuk memberikan permohonan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan untuk disalurkan. Ini kriteria bank operasional untuk pengelolaan rekening puskesmas tadi. Kenapa kami merekomendasikan bank ini? Karena kami membutuhkan data pergerakan penggunaan uang BOK puskesmas yang Bapak Ibu kelola. Jadi akan tampil dalam satu dashboard sehingga kami bisa memantau penggunaan setiap rupiah yang keluar. Jadi waktu kami menentukan kriteria dari kriteria uang, kami harapkan dan kami wajibkan dan memiliki dashboard untuk memonitor seluruh aktivitas rekening. Kemudian mereka harus mampu mengelola real account dan menyediakan CMS, Cash Management System, untuk mendukung pembayaran dan penyetoran di penerimaan daerah. Selain itu, kami juga meminta administrasi dan memungut pajak. Selain itu, bank juga diminta terus mengembangkan fasilitas interkoneksi. Nah, terkait pajak, mungkin saya ingat sebelum lupa, kemarin masih banyak pertanyaan terkait NPWP Puskesmas, karena memang di surat Sekjen mensyaratkan salah satu untuk membuka rekening di bank adalah membawa NPWP Puskesmas. Namun ada masukan dari Bapak Ibu, kemudian kami diskusi dengan Direktur Jenderal Pajak. Mengeluarkan instansi pemerintah yang memiliki yang dalam bentuk satker, dia punya DIPA, baru dikeluarkan NPWP-nya. Jadi NPWP yang lama, walaupun misalnya puskesmas sudah punya NPWP, itu dinonaktifkan dan tidak diterbitkan kembali. Kemudian dari Kementerian Keuangan, kesimpulannya perlu membawa NPWP. Tapi kalau yang sudah terlanjur ada NPWP dicatat, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum, jadi tidak perlu membawa NPWP. Kami juga sudah sampaikan ke pihak bank untuk tidak meminta NPWP dan tetap memberikan nomor rekening kalau Bapak Ibu datang tanpa NPWP. Kemudian untuk kriteria khususnya ada 3 bahwa aplikasi dashboard Bapak Ibu itu aplikasi juga dapat diakses oleh puskesmas dan dinas kesehatan. Bapak Ibu juga bisa melihat yang ada di rekening Bapak Ibu. Tidak memuat menu, nomor registrasi, keterangan waktu, dan jumlah debit kreditnya. Dashboard mutasi akan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Nah, berdasarkan seluruh kebutuhan ini dan kesehatan, komunikasikan BNI sebagai bank operasional untuk
BOK Puskesmas melalui suatu mimpi kontes. Jadi mimpi kontes kami mengundang bank anggota Himbara untuk memaparkan penawaran-penawaran mereka, keunggulan mereka seperti apa, yang paling sesuai dengan kebutuhan yang kami minta adalah BNI. Untuk itu, Pak Menteri sudah menerbitkan surat rekomendasi kepada seluruh kepala daerah agar membuka rekening BNI. Itu ditindaklanjuti juga oleh surat Pak Sekretaris Jenderal tentang mekanisme pembukaan rekening. Nah, khusus untuk wilayah Aceh, karena memang di Aceh tidak ada bank konvensional lain, dan ada BSI, maka BNI bekerja sama dengan BSI untuk mengelola wilayah Aceh saja. Jadi di luar Aceh seluruhnya adalah BNI. Dan nanti siang pihak BNI dan BSI juga akan menyampaikan kalau Bapak Ibu ada kendala-kendala dalam rekening bisa disampaikan nanti. Info saja sedikit bahwa kemarin kalau berdasarkan informasi yang ada di grup Telegram, banyak daerah yang mengatakan tidak ada BNI, jauh dari tempatnya BNI itu, BNI memberikan solusi bukan rekening secara daring. Step-step Bapak Ibu lakukan untuk membuka secara daring pada sesi siang nanti. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir, Bapak Ibu yang tidak ada BNI di wilayah jauh dari BNI bisa membuka secara online. Buktinya memang seluruhnya cashless. Jadi Bapak Ibu tidak perlu balik ke bank kalau banknya jauh untuk mengambil uang. Semua bisa dilakukan secara cashless. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu yang tidak punya di daerahnya? Karena ada beberapa daerah yang tidak ada jaringan internet, maka tidak mungkin melakukan transaksi secara cashless. Maka BNI juga membekali dengan kartu yang Bapak Ibu bisa ambil uangnya di ATM atau di kantor kas bank yang terdekat dari tempat Bapak Ibu atau di agen 46 kalau milik BNI ya, ada agen 46. Kalau BSI mungkin nanti bisa ditanyakan apakah ada juga semacam agen 46 di BSI. Kemudian selanjutnya adalah pengelolaan. Pengelolaan DAK di daerah seperti apa? Ada beberapa step. Yang pertama ada persiapan teknis. Ini sudah kita lalui di bulan November Desember yang lalu. Bapak Ibu sudah menyusun dan mengusulkan rencana kegiatan. Sudah kita terbitkan berita acaranya. Yang itu akan jadi pedoman Bapak Ibu dalam pelaksanaan maupun kabupaten kota di puskesmas dan juga laboratorium kesehatan daerah atau labkesmas, labkesmas tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Kegiatan ini dilaksanakan secara terintegrasi, tidak terkotak-kotak, jadi bisa lintas program untuk mencapai tujuan yang sama tentunya, untuk prioritas nasionalnya tercapai seperti itu. Nah, dalam pelaksanaan ini tentu harus ada koordinatornya. Nah, koordinatornya adalah kepala dinas untuk pelaksanaan BOK Dinas Kesehatan dan kepala puskesmas untuk pelaksanaan BOK puskesmasnya. Setelah pelaksanaan kegiatan tentu harus melaporkan. Ini sebagai masih banyak yang tidak melaporkan.
Bapak Ibu, izin saya lanjutkan. Untuk laporan sampai saat ini kami masih menunggu laporan Bapak Ibu untuk triwulan 4 tahun anggaran 2022. Karena di 2022 kemarin saat menyusun RK banyak sekali yang tidak melaporkan sampai triwulan 3. Harus dipaksa, kalau tidak melaporkan maka tidak terbit WA-nya, baru bagian besar Bapak Ibu melaporkan. Nah, kami harapkan di 2023 nanti kejadian ini tidak terjadi. Karena biar bagaimanapun laporan itu sangat penting untuk evaluasi kita bersama dan itu dijadikan sebagai salah satu parameter dalam peluncuran penyaluran di tahap berikutnya. Jadi laporan isinya nanti ada realisasi penyerapan dan realisasi penggunaannya. Kemudian kalau Bapak Ibu menemui kendala dalam proses pelaksanaan, bisa juga dilaporkan permasalahannya di Idenggar tersebut. Dan kemudian yang terakhir adalah monitoring dan evaluasinya. Ini dikoordinasi oleh Dinas Kesehatan. Provinsi mengkoordinir untuk MONEF di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Kabupaten Kota mengkoordinir pelaksanaan MONEF di puskesmas wilayahnya. Jadi pelaksanaan MONEF dilakukan secara berjenjang. MONEF-nya terhadap apa aja? Terhadap kelengkapan dokumen laporan, realisasi penyerapan, realisasi output kegiatannya, kemudian capaian indikator, serta masalah-masalah yang Bapak Ibu temukan di lapangan. Kemudian yang berikutnya adalah pembinaan, pemantauan, dan evaluasi oleh kami di pemerintah pusat. Maka Kementerian Kesehatan sesuai kewenangannya tentu melakukan pembinaan terhadap pengelolaan DAK non-fisik di bidang kesehatan. Pembinaan dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, prosesnya sendiri itu bisa dilakukan secara mandiri. Maksudnya di sini adalah dilakukan oleh teman-teman unit utama pengampu DAK. P2P bisa melakukan pemantauan sendiri, Kesmas bisa, Yankes bisa, atau bisa dilakukan secara terpadu. Terpadu seluruh pengampu DAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan di satu daerah. Selain itu pun dengan teman-teman Itjen dan dapat melibatkan kementerian lain. Kami sudah pernah diskusi juga dengan Kementerian Dalam Negeri bahwa itu juga akan dilakukan pemantauan bersama antara Itjennya Kemenkes, Itjennya Kementerian Dalam Negeri, dan juga Itjen di Kementerian Keuangan, serta BPKP jika memang itu diperlukan. Jadi sekali lagi, teman-teman di unit utama juga bisa melakukan secara mandiri atau memang baiknya sih secara terpadu supaya satu permasalahan bisa dilihat dari seluruh aspek di masing-masing pemegang program. Kemudian Sekretaris Jenderal melakukan pemantauannya terhadap realisasi, kemudian tetap ketepatan waktu, kelengkapan dokumen, dan permasalahan-permasalahan yang ada. Sementara di unit eselon 1 pengampu tentu melakukan pemantauan sesuai dengan bidangnya. Jadi ada penyerapan dana perincian menu, karena memang pelaksanaan capaiannya itu teman-teman unit utama yang lebih tahu. Kemudian realisasi output, realisasi penggunaan, perincian, dan sebagainya. Jadi nanti dalam proses pelaksanaan kami di pusat juga akan terus berkoordinasi. Kemudian ini pengawasan intern yang dilakukan oleh teman-teman Inspektor Jenderal. Pengawasan intern itu dilakukan oleh APIP untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan DAK non-fisik di tempat Bapak Ibu. Bentuknya bisa review, bisa audit, atau sekedar pemantauan dan evaluasi. Itu tergantung kebutuhan dari teman-teman Itjen, tergantung kondisi di lapangan yang ditemukan. Kemudian pengawasan ini pun sudah dilakukan sejak tahap perencanaan yang lalu.
sejak kami menyusun menu bersama dengan Bappenas, Dagri, dan Kemenkyu, itu teman-teman APIP di Kementerian Kesehatan juga sudah terlibat dalam proses pelaksanaan, dan pelaporan serta pertanggungjawaban. Itu semua bisa dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal. Nah, itu dilakukan mengacu kepada pedoman pengawasan yang mereka miliki. Jadi sudah diterbitkan pedoman pengawasan, itu menjadi acuan pelaksanaan dalam pengawasan intern, di mana laporan ini nanti akan disampaikan kepada Gubernur dan Bupati Wali Kota, serta pimpinan lembaga terkait, termasuk kepada Menteri Kesehatan. Nah, Bapak Ibu, itu tadi adalah BOK secara umum sebetulnya, yang sebetulnya tidak banyak berubah dari pelaksanaan BOK di 2022. Nah, di sesi berikutnya, saya akan menyampaikan terkait BOK Puskesmas yang akan salur langsung nanti. Karena memang ini baru pertama kali kita lakukan di 2023, kita sama-sama belajar, baik kami di pusat maupun Bapak Ibu di kabupaten kota, apalagi di Puskesmas yang selama ini tidak memegang, tidak mengelola uang secara independen, tapi melalui Dinas Kesehatan. Namun di 2023 memiliki tugas yang lebih berat karena memang uangnya ditransfer langsung ke rekening Puskesmas. Nah, ini Bapak Ibu, sampai dengan pelaksanaan tahun 2022, penyaluran BOK Puskesmas sama dengan BOK Dinas dari RKUN ke RKUD dalam 2 tahap. Nah, ini lebih panjang lagi karena ketika dari RKUD Kabupaten Kota ditransfer ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, baru kemudian ditransfer lagi atau Bapak Ibu menarik langsung ke Dinas Kesehatan. Itu tentu memerlukan proses yang panjang. Nah, terobosan di 2023 kita akan melakukan ke rekening Puskesmas dalam 3 tahapan. Puskesmas mana saja yang berhak mendapatkan dana BOK di 2023 nanti? Tentu kami sudah sampaikan sejak awal bahwa puskesmas-puskesmas tersebut adalah yang sudah terdaftar dan memiliki nomor registrasi di aplikasi registrasi puskesmas milik Kementerian Kesehatan yang ada di Pusdatin paling lambat 31 Desember 2021. Jadi saat ini puskesmas sebetulnya ada 10.000 lebih, 10.200 sekian. Namun yang mendapatkan BOK 2023 hanya 9.970 puskesmas saja. Karena hanya itu yang memenuhi persyaratan nomor 1. Kemudian setelah memenuhi syarat ini, tidak serta-merta dapat BOK, namun puskesmas harus memiliki rekening atas nama puskesmas sesuai dengan standar yang kami tetapkan. Masih ada juga teman-teman yang bertanya apakah boleh menggunakan rekening puskesmas yang sudah ada selama ini. Karena di puskesmas mungkin sudah ada rekening untuk kapitasi atau rekening untuk kegiatan yang lain. Namun itu tentunya tidak sesuai dengan standar yang kami buat untuk rekening BOK Puskesmas di 2023 ini. Untuk itu, kami tegaskan kembali bahwa rekening yang digunakan untuk menerima dan mengelola BOK Puskesmas adalah rekening yang sesuai dengan standar yang kami buat. Jadi, tolong membuat rekening yang baru sesuai standar. Yang tadi disampaikan bahwa dibuka di BNI untuk wilayah di luar Aceh dan juga khusus Aceh bisa membuka di BSI, Bank Syariah Indonesia, sesuai surat Pak Menteri dan Pak Sekjen. Nah, bagaimana prosesnya setelah Bapak Ibu membuka rekening tersebut?
maka Dinas Kesehatan melakukan validasi, kemudian mengumpulkan seluruh rekening di puskesmas untuk diterbitkan surat keputusan kepala daerahnya. Setelah ada surat keputusan kepala daerah, bisa kirimkan melalui aplikasi Box Salur dan juga tetap mengirimkan secara fisik melalui pos kepada Kementerian Kesehatan. Untuk selanjutnya akan kami tetapkan menjadi data puskesmas penerima BOK tahun 2023. Itu yang menjadi dasar penyusunan rekomendasi salur kepada Kementerian Keuangan. Nah, sampai tadi sih saya baru menerima satu daerah yang sudah mengirimkan surat keputusan kepala daerah terkait rekening ini. Semoga teman-teman yang lain segera bisa membuka rekening dan menerbitkan surat keputusan kepala daerah sehingga proses rekomendasi semakin cepat bisa kami lakukan. Kalau Kementerian Keuangan belum menerima rekomendasi, maka mereka tidak akan menyalurkan dana BOK puskesmasnya. Dan itu pun disalurkan 16 hari setelah mereka menerima rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Jadi kalau sekarang sudah tanggal 18, misalnya Bapak Ibu mengirimkan sekarang, kami buat rekomendasinya dan diberikan kepada Kementerian Keuangan, maka paling cepat 16 hari ke depan baru bisa disalurkan. Nah, penyaluran ini dilakukan selama sebanyak 3 tahap tadi, dan satu tahapan tidak sekaligus kami berikan kepada puskesmas. Karena tentu Bapak Ibu tidak bersamaan mengirimkan surat keputusan kepala daerahnya terkait rekening. Jadi jangan sampai ada daerah yang sudah mengirimkan lebih dahulu, kemudian harus menunggu daerah terakhir yang mengirimkan, baru kami terbitkan rekomendasi. Itu tentu akan merugikan teman-teman yang sudah mengirimkan di awal. Jadi kami akan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan secara bertahap. Mana yang sudah terkumpul, kami rekomendasikan, itu akan terakhir juga. Maaf Bapak Ibu, saya ulangi sedikit karena tadi ada terputus. Jadi kami akan memberikan rekomendasi salur kepada Kementerian Keuangan secara tahap. Dari tahapan 1, kami lakukan beberapa gelombang untuk asas keadilan. Jadi yang sudah mengirimkan lebih dulu akan lebih cepat menerima penyaluran dana BOK puskesmasnya. Untuk daerah yang mengirimkan terakhir, tentu akan terakhir juga menerima alokasi penyaluran BOK-nya. Namun itu pun ada batas waktu yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. April ya. Jadi 30 April itu menjadi batas terakhir Kementerian Keuangan menerima rekomendasi penyaluran tahap 1 dari Kementerian Kesehatan. Kalau melampaui waktu yang ditetapkan tersebut, Kementerian Kesehatan belum memberikan rekomendasi salur yang disebabkan oleh Bapak Ibu belum mengirimkan syaratnya kepada kami, maka tahap 1-nya tidak akan disalur. Dan ini membawa efek domino. Kalau tahap 1 BOK puskesmas tidak disalur, maka tahap 2 dan tahap 3 juga tidak akan disalur. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Kegagalan penyaluran di BOK puskesmas memiliki efek domino. Kalau tahap 1 tidak disalur karena Kementerian Keuangan
tidak menerima rekomendasi sampai batas waktu yang ditentukan, maka tidak disalur ke puskesmas. Kalau tahap 1 tidak disalur, otomatis tahap 2 tidak disalur. Tahap 3 tidak disalur. Jadi selama setahun, Bapak Ibu tidak menerima penyaluran dana BOK puskesmas. Nah, kalau tahap 1 sudah salur, ternyata nanti menjelang tahap 2 disalur, ternyata rekomendasi dari kami juga tidak terbit, maka tahap 3-nya tidak disalur juga. Karena tahap 2-nya tidak disalur, tahap 3-nya tidak disalur. Jadi kalau tahap yang di depan tidak disalur, tahap di belakangnya otomatis tidak akan disalur juga. Jadi tolong nanti diperhatikan dari PMK 204 Permenkes 42, Bapak Ibu cermati tanggal-tanggal keramatnya yang mana, jangan sampai terlena, lupa, sehingga melampaui tanggal tersebut yang akan berdampak kepada tidak disalurnya BOK Puskesmas. Tentu kita semua akan mengalami kerugian, tidak hanya Bapak Ibu, tidak hanya masyarakat, kami pun jadi mengalami kerugian karena indikator-indikator yang menjadi prioritas nasional mungkin juga tidak akan tercapai secara utuh karena di beberapa daerah tidak bisa melaksanakan kegiatan bersumber BOK Puskesmas. Jadi sekali lagi kami mohon Bapak Ibu bisa mencermati PMK 204 dan Permenkes 42 untuk melihat batas-batas waktu sehingga tidak terlewatkan. Tentu kami juga akan mengingatkan Bapak Ibu secara periodik untuk yang belum mengirimkan. Namun, kami juga tidak bisa memaksa. Kalau sudah kami ingatkan, ternyata tidak dikirimkan juga, mungkin Bapak Ibu tidak perlu BOK lagi. Jadi ya tidak bisa disalurkan. Jadi tahun berikutnya, kami bisa alihkan ke daerah-daerah lain yang lebih membutuhkan, yang terlihat dari kinerjanya. Yang kinerjanya baik, seluruhnya dilakukan secara tepat waktu, itu bisa dianggap daerah tersebut memang sangat membutuhkan BOK ini. Sementara yang berlama-lama tidak mengirimkan, sudah diingatkan berulang kali, tapi seolah masuk kiri keluar kanan tidak perlu, ya mungkin memang tidak perlu dana ini karena sudah ada dana yang lain di daerah. Nah, ini Bapak Ibu, rekening puskesmas. Apa sih itu rekening puskesmas? Rekening puskesmas adalah rekening atas nama puskesmas yang digunakan oleh puskesmas untuk menerima dan mengelola dana BOK puskesmas yang diterimanya. Dan itu dibuka di bank umum yang terdaftar di SKNBI atau RTGS. Jadi kita sudah punya ya rekomendasi banknya, sudah disampaikan tadi, BNI dan BSI. Kenapa kami membuat standarisasi rekening ini? Tidak membebaskan Bapak Ibu menggunakan rekening bank manapun, terutama bank daerah ya, yang selama ini memang Bapak Ibu sudah bekerja sama dengan bank daerah masing-masing untuk mengelola keuangannya. Nah, ini tujuannya memang agar rekeningnya valid, dapat dipertanggungjawabkan, semua terstandar, tidak terjadi retur, sehingga seluruhnya bisa tiba di rekening Bapak Ibu tepat waktu dan tepat sasaran. Dengan demikian, kegiatan juga sudah segera bisa dilakukan. Jadi tolong tidak ada lagi pertanyaan, bisa nggak kami buka di bank yang lain? Bisa nggak kami menggunakan rekening yang sudah ada? Nah, itu kami tegaskan, itu tidak dimungkinkan. Karena kita menggunakan rekening yang ada di BNI dan BSI saja. Nah, kriteria rekeningnya seperti apa? Pertama, atas nama puskesmas, tentu yang sesuai dengan yang terdaftar di Rekpus. Kemudian, nama rekeningnya nanti diawali dengan nomor registrasi puskesmas yang terdiri dari 7 digit tanpa huruf. Jadi tolong dicek kembali nomor registrasi puskesmas
sesuai data yang sudah kami kirimkan beberapa waktu yang lalu. Kemarin sore kalau saya tidak salah juga sudah kami kirim ulang. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kembali puskesmas Bapak Ibu namanya sudah sesuai atau belum, nomor registrasinya sudah sesuai atau belum. Jadi sekali lagi nama rekening diawali dengan nomor registrasi 7 digit, diikuti jenis pendanaan yaitu BOK Puskesmas, tapi kita singkat menjadi BOK PKM, baru diikuti nama puskesmasnya. Misalnya Puskesmas Sukasari. Jadi nanti nomor rekeningnya digit 1 sampai 7, kemudian BOK PKM Sukasari. Ditulis dalam huruf kapital seluruhnya tanpa spasi dan maksimal 35 karakter. Kami sudah sampaikan ini juga ke pihak BNI maupun BSI, namun saat Bapak Ibu membuka rekening nanti, sebelum menuangkannya ke dalam SK Kepala Daerah, tolong pastikan lagi nama rekening, nomor rekening seluruhnya sudah sesuai dengan standar yang ada di Permenkes 42 dan juga ada di surat Bapak Sekretaris Jenderal. Walaupun bank sudah kami infokan, tolong Bapak Ibu cek kembali masing-masing. Karena kemarin kami kedatangan tamu dari salah satu kabupaten kota, alhamdulillah sudah membawa surat keputusan kepala daerahnya, namun setelah kami cek ternyata masih ada kesalahan di nomor registrasi dan nama rekening puskesmasnya, sehingga harus diulangi lagi. Sebetulnya yang dikeluarkan oleh pihak bank sudah betul, cuman teman-teman di dinasnya yang agak keliru menuangkannya ke dalam SK kepala daerahnya. Jadi tolong itu harus sesuai karena itu akan masuk ke dalam BOK Salur dan kami akan verifikasi, validasi untuk kemudian menerbitkan rekomendasi. Nah, teman-teman di dinas kabupaten kota juga tolong ketika puskesmas menyerahkan nomor rekeningnya, nama rekening semua dicek kembali, jangan sampai ada kesalahan. Dan yang ketiga, rekening dikeluarkan oleh Bank Umum tadi sudah disampaikan dan ditetapkan oleh Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Tujuannya tadi untuk memudahkan penyaluran sehingga tidak ada retur. Karena yang diingatkan oleh teman-teman Kementerian Keuangan kepada kami bahwa jangan sampai ada retur satu puskesmas pun. Jadi harus 0 retur. Sehingga seluruhnya bisa terlaksana tepat waktu. Nah, ini Bapak Ibu contoh dari rekening yang harusnya Bapak Ibu perhatikan yang akan tertuang dalam SK Keputusan Daerah, SK Kepala Daerah. Nomor registrasi ini 7 digit, kemudian nama puskesmas. Ini contohnya adalah Puskesmas Kemon Jaya di Kabupaten Waropen, Papua. Nama banknya nanti kalau Papua berarti Bank BNI, kalau di Aceh nanti Bank BSI. Kemudian nama cabang-cabang mana? Nah, ini yang paling penting nih Bapak Ibu. Nama rekening. Awali 7 nomor registrasi, kemudian jenis pendanaan BOK Puskesmas. Mohon maaf ini masih ada kesalahan, bukan BOK Puskesmas misalnya, tapi BOK PKM. Baru nama puskesmasnya yaitu Kemon Jaya. Ini kenapa 35 karakter? Memang ketentuan dari perbankan bahwa nama rekening maksimal 35 karakter. Makanya kami tidak membuat spasi di sini untuk mengantisipasi kalau ada puskesmas yang namanya panjang. Kemarin kami sudah sempat cek, ada satu puskesmas yang cukup panjang, sehingga dengan standarisasi seperti ini, mereka mencapai 32 karakter. Kalau ditambah spasi, pasti melampaui 35 karakter. Dan kenapa kami membuat hurufnya kapital semua, supaya Bapak Ibu sudah tidak ada kekeliruan. Jangan sampai nanti ada satu puskesmas yang pakai huruf kapital, puskesmas lain
Saya ulangi ya Bapak Ibu, bahwa penggunaan huruf kapital dimaksudkan untuk menyeragamkan. Jangan sampai ada puskesmas yang ada yang menggunakan kapital seluruhnya, huruf kecil seluruhnya, atau campuran huruf kapital dengan huruf kecil. Nanti itu akan berdampak kepada proses penyaluran. Kemudian nomor rekening puskesmas yang diterbitkan oleh BNI maupun PSI. Ini nanti tertuang ke dalam SK Kepala Daerah. Ada di lampiran surat para sekjen. Format SK-nya seperti apa, format lampirannya, ada 11 kolom yang harus Bapak Ibu isi. Sekali lagi saya ingatkan, tolong cek lagi, cermati lagi saat membuat mengisi SK Kepala Daerah tersebut. Jangan sampai sudah dikirim ke kami, salah, harus kembali lagi, perbaiki lagi, itu membutuhkan waktu lagi. Semakin banyak proses yang dilewati, semakin lama Bapak Ibu menerima dana yang 30% untuk tahap 1. Nah, ini Bapak Ibu, total puskesmas yang akan menerima nanti berjumlah 9.970 puskesmas tersebar di 508 kabupaten kota yang memang sudah sesuai berdasarkan data Rekpus di Pusdatin Kementerian Kesehatan. Kemudian ini proses penetapan rekeningnya ada beberapa tahap. Yang pertama ini merupakan mandatori berdasarkan aturan Permenq dan Permenkes. Jadi memang ini sudah bisa kita jadikan sebagai dasar hukum bahwa di Permenq dikatakan bahwa daerah menetapkan rekening oleh kepala daerah kewenangannya berdasarkan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Untuk itu di Permenkes 42 kami menyebutkan juga standarisasi rekeningnya dan itu dijabarkan dalam surat Sekretaris Jenderal dan surat Menteri Kesehatan terkait Bank Pengelola BOK Puskesmas 2023. Kemudian tahap selanjutnya adalah pembukaan rekening di bank operasional tersebut, penetapan oleh Pemda, penetapan oleh Kemenkes, kemudian rekomendasi ke Kemenq, dan akhirnya bisa disalurkan ke rekening puskesmas Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sudah bisa menggunakannya ketika itu sudah ada di rekening Bapak Ibu masing-masing. Nah, berikutnya adalah rekomendasi penyalurannya. Kementerian Kesehatan rekomendasikan kepada Kementerian Keuangan. Ibu lagi belum? Jadi Bapak Ibu, Kementerian Kesehatan merekomendasikan penyaluran BOK Puskesmas berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan oleh Pemda melalui aplikasi Irenggar. Namun ini tidak berlaku untuk penyaluran tahap 1 di 2023. Karena ini adalah tahap pertama, maka seluruhnya akan disalurkan sebanyak 30% dengan catatan Bapak Ibu sudah menyampaikan surat keputusan kepala daerahnya. Jadi tidak ada syarat realisasi di tahun sebelumnya. Murni dari SK kepala daerah. Untuk kami rekomendasikan penyaluran tahap 1 30%. Karena untuk tahun-tahun berikutnya nanti akan mensyaratkan realisasi tahun sebelumnya. Nah ini tahap 1 realisasi tolong disampaikan maksimal 31 Mei karena kalau 3 tahap kira-kira Bapak Ibu melaksanakan kegiatan 4 bulan per tahap. Jadi bulan 1 sampai bulan 4 melakukan kegiatan, kemudian laporan maksimal 1 bulan sampai akhir Mei. Tapi izinkan saya menyarankan setiap kali Bapak Ibu selesai melakukan kegiatan di puskesmas, tolong langsung dapat diinput laporannya ke dalam aplikasi Irenggar. Nanti yang input adalah puskesmasnya masing-masing.
Setelah ini nanti akan disampaikan bagaimana cara Bapak Ibu di Puskesmas mendapatkan username dan password untuk mengakses ilegal. Kemudian tahap 2 paling lambat 30 September dan tahap 3 31 Januari tahun berikutnya. Nah, laporan realisasi penggunaan sebagai syarat rekomendasi penyaluran tadi sudah disampaikan, dan juga hasil verifikasi dari Dinas Kesehatan dan DPKAD atau BPKAD akan menjadi dasar kami menyusun rekomendasi penyaluran. Ini slide terakhir. Rencana penarikan. Bagaimana rencana penarikan tadi? Saya lihat di slide sudah ada yang bertanya. Jadi ini waktu pengusulan. Rencana penarikan dana BOK Puskesmas setiap tahap menyesuaikan dengan jadwal penyaluran. Tentunya dia penyaluran 3 tahap, baru Bapak Ibu bisa mengusulkan. Namun, usulan dari Puskesmas tidak dilakukan per 4 bulan atau per tahun. Tidak. Bapak Ibu di Puskesmas mengajukan usulan per bulan. Sekali lagi, Bapak Ibu di Puskesmas melakukan pengajuan usulan kegiatan per bulan untuk 1 bulan ke depan melalui aplikasi BOK Salur yang nanti akan diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Khusus untuk usulan yang pertama, karena memang alokasinya baru disalurkan paling cepat bulan Februari, maka setiap puskesmas dapat menyampaikan usulan kegiatannya 2 bulan sekaligus, Januari dan Februari, namun dalam formulir yang terpisah. Bapak Ibu bikin 1 form untuk Januari, 1 form untuk Februari, namun bisa diinputkan ke dalam BOK Salur secara bersamaan di akhir Januari nanti atau di awal Februari untuk kegiatan Januari dan Februari. Karena barangkali di Januari Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan, sudah bisa dipertanggungjawabkan dengan menggunakan anggaran BOK Puskesmas 2023. Jadi mungkin kemarin ada yang dihutangkan dulu atau menggunakan dana pinjaman dulu, silakan. Itu bisa di SPJ-kan untuk BOK di 2023. Jadi sekali lagi diusulkan secara bersamaan dengan usulan di bulan Februari. Nah, kapan Bapak Ibu memasukkan ke dalam iRenggar? Bapak Ibu di Puskesmas mengajukan usulan ke iRenggar sebetulnya kapan saja, silakan. Namun, hitungan verifikasi validasi oleh Dinas Kesehatan yang kami minta dalam kurun waktu 2 kali 24 jam harus direspon, dihitung mulai Bapak Ibu menginput laporan, menginput usulan. Jika Bapak Ibu menginput usulannya di hari kerja sebelum pukul 15 waktu setempat. Jadi kalau Bapak Ibu mengusulkan penarikan dananya, menginput ke dalam aplikasi iRenggar, aplikasi BOK Salur pada hari Jumat pukul 16, sementara hari Sabtu di tempat Bapak Ibu libur, hari Minggu libur, maka hitungan 2 kali 24 jamnya dihitung hari Senin, pukul 8. Itu pun kalau hari Seninnya bukan tanggal merah. Kalau hari Seninnya ternyata tanggal merah, 2 kali 24 jamnya dihitung hari kerja berikutnya. Hari Selasa pukul 8 pagi. Tapi kalau Bapak Ibunya mengusulkannya hari Jumat jam 11 siang misalnya, maka argo 2 kali 24 jamnya itu sudah berjalan sejak Bapak Ibu input pukul 11 siang. Nah, di usulan tersebut, Bapak Ibu mengisi form penarikan ke dalam aplikasi. Formnya memuat kode menu, rincian komponen hingga subkomponen, menunya apa, rincian menunya apa, sampai subkomponennya apa, kemudian pangkunya berapa, dan rencana Bapak Ibu akan menarik berapa. Ya, jadi boleh saja kalau memang satu kegiatan itu
memang dibutuhkan dan sekali penarikan, silakan selama uangnya mencukupi. Tapi kalau tidak, bebas. Bapak Ibu bisa mengambil kegiatan di 5 menu yang ada. Kemudian tadi verifikasi oleh dinas, ketika dinas kesehatan tidak merespon inputan Bapak Ibu untuk pencairan anggaran dalam 2 kali 24 jam, maka sistem box salur akan menganggap itu sudah disetujui oleh dinas kesehatan dan langsung ada approval by system. Jadi kalau ada usulan dari puskesmas yang sebetulnya tidak wajar, namun karena dinas kesehatan tidak merespon dalam kurun waktu 2 kali 24 jam, sehingga disetujui oleh sistem, maka itu tetap menjadi tanggung jawab dinas kesehatan. Karena seharusnya ketika dinas kesehatan bisa merespon dan melihat usulan itu tidak wajar, maka bisa dikembalikan, ditolak untuk diperbaiki. Tapi kalau tidak ada respon, sistem yang akan menyetujui setelah 2 kali 24 jam, tapi tanggung jawab tetap ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, selain di puskesmasnya selaku pelaksana. Jadi yang di-verif oleh teman-teman dinas, melihat kesesuaian rencana penggunaan dengan RK-nya, kewajaran nilai penarikan, kemudian kesesuaian nilai penarikan dengan RK, dan juga kesesuaian penarikan dengan tahapan penilaian, dan tidak melebihi pagu. Nanti pencairan dananya, Kepala Puskesmas Sumber Dahara bisa melakukan pencairan dana menggunakan ini yang diutamakan sebetulnya cashless dengan BNI Direct, atau mungkin nanti ada sejenis ini untuk BSI, atau kalau tidak memungkinkan melakukan cashless, bisa ditarik di ATM atau fasilitas lainnya, seperti atau kasnya, atau ada agen 46 atau agennya BSI di tempat Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, yang kami utamakan sebetulnya adalah penggunaan cashless, supaya di dashboardnya nanti terbaca dengan baik pergerakan rupiahnya untuk kegiatan apa saja. Karena kalau hanya diambil cash, nanti terbacanya ya udah penarikan uang cash, tidak tahu di dashboard untuk apa. Kami hanya bisa tahu ketika Bapak Ibu memasukkan laporan penggunaannya di Irengga. Jadi sekali lagi tolong yang bisa menggunakan BNI Direct atau sistem lain yang cashless, tolong itu diutamakan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan.